sejahtera bagi kita semua. Halo, perkenalkan nama saya Amanda Jihanila dengan NIM 230306011 dari Program Studi Peternakan. Pada video ini, saya akan menjelaskan secara lengkap dan detail mengenai proses biosintesis telur pada unggas yang mencakup 3 tahapan utama. Yang pertama yaitu ada sintesis kuning telur atau yolk, yang kedua ada sintesis putih telur atau albumen, dan yang terakhir ada sintesis kerabang telur atau yang disebut juga dengan sel. Nah, yang pertama itu ada sintesis kuning telur atau yolk. Proses ini disebut dengan vitellogenesis, yaitu proses pembentukan kuning telur yang terjadi di organ hati ayam betina dan berlanjut di ovarium. Kuning telur ini terdiri dari 2 komponen utama, yaitu ada protein dan juga lipid dengan rasio sekitar 1:2 serta mengandung 50% air. Pada tahap awalnya dimulai dari hati ketika hormon FSH atau follicle stimulating hormone mulai meningkat sekitar 15 jam sebelum ovulasi. Nah, hormon ini merangsang hati untuk memproduksi lipoprotein seperti lipofitellin, fosfitin, dan juga low density lipoprotein serta karbohidrat berupa polisakarida seperti mannose glukosamin. Nah, yang kedua itu komponen tersebut kemudian dialirkan melalui darah ke ovarium dan ditimbun secara berlapis di dalam folikel telur. Nah, ini membentuk struktur kuning telur yang kompleks. Yang selanjutnya, peran estrogen juga sangat penting dalam proses ini karena membantu mobilisasi lipid dari hati ke ovarium dan meningkatkan reseptor hormon pada jaringan ovarium. Nah, di sini kuning telur nantinya akan berfungsi sebagai sumber utama nutrisi bagi embrio selama perkembangannya karena mengandung protein, lemak, vitamin, dan juga mineral. Yang berikutnya yaitu ada sintesis putih telur atau yang disebut juga albumen. Setelah ovulasi, ovum atau kuning telur dilepaskan dan memasuki oviduk, tepatnya di bagian yang disebut dengan magnum. Disinilah terjadi sintesis albumen yang berlangsung selama kurang lebih dari 3 jam. Putih telur terdiri dari beragam protein spesifik seperti albumin sebesar 54%, fostransferin atau konalbumin sekitar 13%, ada ovomukoid 11%, ovoglobin sekitar 8%, dan juga ada losisime 3,5%, serta protein minor seperti avidin, avion inhibitor, dan juga ovomucin. Proses sintesis ini dikendalikan oleh hormon estrogen yang masuk ke dalam sel epitel magnum lalu berikatan dengan reseptor estrogen. Nah, kompleksnya estrogen reseptor akan masuk ke dalam nukleus sel lalu mengaktifkan gen pengkode protein albumin dan membentuk mRNA. Nah, mRNA tersebut kemudian keluar ke sitoplasma dan dibaca oleh ribosom untuk menerjemahkan informasi genetik menjadi protein albumin. Yang berikutnya, protein yang telah disintesiskan kemudian disekresikan ke sekitar kuning telur, membentuk lapisan putih telur yang mengelilingi kuning telur. Fungsi putih telur ini sangat penting dalam menyediakan perlindungan mekanik dan juga antibakteri, serta mendukung transportasi nutrisi selama perkembangannya seperti embrio. Beberapa protein seperti lysosime berfungsi sebagai enzim antibakteri, sedangkan ovomucin berperan dalam memberi kekentalan dan kestabilan struktur albumen. Nah, yang ketiga yaitu sintesis kerabang telur atau yang disebut dengan sel. Setelah telur melewati infundibulum, magnum, dan juga isthmus, telur akan masuk ke kelenjar kerabang atau uterus unggas. Nah, disinilah terbentuk kerabang telur selama waktu sekitar 18 sampai 21 jam. Nah, kerabang telur
Kerabang telur ini tersusun atas kalsium karbonat atau CaCO3 sebanyak 95% dan terbentuk melalui proses yang disebut dengan klasifikasi. Proses ini sangat tergantung pada ketersediaan ion kalsium atau CO2+ yang diangkut dari darah ke kalsium binding protein CABP yang disintesis di bawah pengaruh hormon vitamin D3 aktif, yaitu 1,5 dihidroksivitamin D3. Nah, vitamin D3 ini diubah menjadi bentuk aktif di ginjal melalui enzim 25-hidroksilase, terutama selama fase bertelur. Hormon estrogen dan juga prolaktin berperan dalam mengatur proses ini. Nah, ion Ca2+ kemudian disekresikan ke dalam lumen uterus dan bertemu dengan ion karbonat, lalu membentuk CaCO3 yang mengendap sebagai lapisan kristal di permukaan luar telur. Nah, di sini proses terjadi secara bertahap dari lapisan hingga membentuk kerabang telur yang keras dan berpori-pori yang memungkinkan pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida bagi embrio selama inkubasi. Di sini selain kalsium kerabang juga mengandung protein struktural pigmen warna dan ion mineral lainnya seperti natrium, kalium, dan magnesium yang memberikan kekuatan dan juga elastisitas. Demikianlah penjelasan saya mengenai proses biosintesis telur pada unggas. Semoga materi ini bermanfaat dan dapat menambah pemahaman kita semua dalam bidang reproduksi unggas. Terima kasih.